Mantap. Alhamdulillah bagus nih telurnya, nggak banyak yang hitam. Itu tandanya ya, bagus, kemungkinan penetasannya 90% lah, mudah-mudahan lebih bagus. Udah ada yang menetas juga sebagian. Mantap, bersih, gak banyak yang hitam. Salam jangkrik, salam krik 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 krik. Jangkrik bos. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi di channelnya Mamang Jangkrik. Sekarang Mamang seperti biasa lagi ada di kandang. Ini tahap awal proses pemindahan biasa telur jangkrik yang udah dirami. Udah ada kurang lebih 10% yang menetas, jadi kita langsung pindahkan ke box. Tapi sebelum dipindahkan ke box, kita persiapkan dulu makanannya. Seperti biasa, gedebong pisang yang paling utama untuk jangkrik yang usianya 1 hari yang baru menetas. Kemudian nanti kita susun dulu egg tray-nya sebelum sebelum ditata traynya dikasih pakan dulu bawahnya biar manja jangkriknya. Nanti itu mah bebas ya, mau dikasih pakan kayak Mamang gini mau enggak, itu mah bebas ya, toh pakannya nggak bakalan hilang juga. Intinya sebelum jangkrik masuk box, sebelum ditata traynya harus benar-benar steril, harus benar-benar bersih dulu boxnya, jangan asal, takutnya ada hama, ulet atau apa. Bawahnya kasih pakan tipis saja, nanti baru ditata tray. Nah, setelah merata udah dikasih pur bawahnya, baru kita susun egg tray-nya. Satu tahap aja dulu buat jangkrik yang baru menetas, jangan tinggi-tinggi ya, takutnya nggak bisa manjat. Susun rapi, yang rapi biar jangkriknya nyaman, biar panennya maksimal. Ini proses penyusunan egg tray tahap awal.
jadi bawahnya dikasih dasaran dulu ya, jadi nggak langsung egg tray-nya nggak langsung berdiri gitu. Jadi bawahnya kasih dasaran dulu seperti ini. Nah nanti pas jangkriknya udah naik atau udah menetas semua, nah nanti kita naikkan lagi egg tray-nya. Baru prosesnya egg tray-nya yang kayak kemarin tuh, diikat. Nah untuk yang ujung itu, untuk yang terakhir ya, yang paling ujung itu egg tray-nya dipotong, jadi nggak kayak yang sebelah belahnya itu, dipotong sekitar 2 mata itu, karena kalau misalkan utuh nggak cukup, beda sama ukuran boxnya gitu egg tray-nya. Nah itu buat yang ujung jadi kita potong ya biar pas gitu. Nah udah beres, satu box udah beres. Nah itu si Mamang lagi ngerjain yang box sebelah. Nah setelah tadi selesai disusun egg tray-nya, kita kasih lagi pakan di atasnya ya, biasa seperti biasa diayak. Ini buat antisipasi aja, itu terserah teman-teman mau ngikutin seperti ini. Mungkin ada pertanyaan loh, Mang, nanti boros dong pakannya? Ya enggak juga, karena kan tipis aja sedikit itu, nggak bakalan hilang lah pakannya kalau di dalam box itu. Kalau misalkan emang belum makan pur juga gitu, tapi kan seenggaknya kita antisipasi kasih aja gitu, toh nggak bakalan hilang pakannya. Nanti juga kalau misalkan jangkriknya udah pada besar, dimakan juga gitu. Jadi Mamang kalau misalkan dari awal tuh ya begini gitu, itu mah bebas lah, terserah kalian kalau misalkan mau ngikutin seperti ini atau mau langsung ke debong pisang nggak apa-apa gitu. nggak harus nggak mau dikasih pakan gitu, takut boros gitu kan, harga full mahal. Ke debong pisang bisa, tapi lebih bagus, lebih apa sih, lebih buat antisipasi ya Mamang lakuinnya ya seperti ini gitu. Jadi bawahnya dikasih, atasnya juga dikasih. Ini satu box nggak nyampe 1 kilo kok, tipis aja gitu, tipis. Kasih sampai merata, jangan tebal-tebal, kasih tipis aja, tipis. Yang penting semuanya kebagian gitu, ada setiap tray ada purnya. Nah tuh purnya kan bakalan nempel di egg tray itu, jadi nggak kebuang, sebenarnya nggak kebuang. Nah setelah beres dikasih pur atasnya, baru kita susun gedebong pisang, susun yang rapi biar enak dilihat, biar jangkriknya juga nyaman ya.
memang biasanya untuk gedebong pisang tuh dipotongnya seperti ini, jadi nggak dipotong kecil-kecil karena susah juga, lama gitu. Lebih cepat yang kayak gini gitu, seperti biasanya lah. Ada di video-video sebelumnya gimana caranya pemberian gedebong pisang untuk jangkrik yang masih kecil, yang berusia 1 hari gitu, yang baru menetas. Jadi ternak jangkrik itu sebenarnya gampang-gampang susah ya, harus telaten juga kitanya, jangan asal gitu. Kalau mau hasilnya bagus ya kita ngerawatnya harus bener-bener harus bagus juga, jangan asal cuman beri pakan aja, beri pakan tapi nggak diurusin gitu, cuman sekedar beri pakan. Jadi harus bener-bener, apalagi jangkrik yang baru menetas itu perawatannya harus bener-bener ekstra. Soalnya masih rawan itu ya, masih rawan meninggoy. Beda kalau misalkan udah jangkrik umur 2 mingguan lah, udah mulai makan pur, udah mulai makan gedebong pisang atau batang pepaya. Nah itu mau kalian kasih daun apapun aman-aman aja ya. Nah mungkin ada yang nanya, Mang kalau misalkan dikasih sayuran gitu nggak gedebong pisang gimana? Bisa-bisa aja sebenarnya ya, bisa gitu, tapi lebih baik kalau udah besar aja dikasih sayuran itu. Jangan jangkrik baru menetas kalian kasih sayuran. Kenapa? Sayuran itu kan kalau busuk itu dia nanti ada ulat gitu. Kalau gedebong pisang tuh dia tuh paling kering gitu, kalau sehari 2 hari juga kering. Beda lagi sama sayuran. Kalau sayuran tuh lama kelamaan, apalagi nanti kan misalkan besoknya disemprot nih, nah itu otomatis kan lembab. Jadi sayuran tuh nggak kering tapi busuk, nanti ngeluarin ulat. Nah ulat itu bisa jadi hama. Makanya kenapa ada teman-teman yang pas panen, loh kok banyak ulatnya Mang dibanding jangkriknya. Nah itu karena pemberian pakannya dia pakai sayuran ya. Kalau mau dikasih sayuran bekas, misalkan sayuran bekas di pasar-pasar gitu, usahakan jangan langsung, misalkan kita dapat di pasar nih, jangan langsung kasih, tapi itu dicuci dulu ya sayurannya. Kita cuci dulu, rendam, cuci. Soalnya kan kalau sayuran gitu kan mengandung apa sih, bahan kimia gitu kan, bahan-bahan cairan-cairan yang kayak pupuk itu buat disemprot-semprot itu kan. Nah takutnya masih ada nempel, nanti dimakan sama jangkrik, ya udah tepar semua. Jadi usahakan kalau misalkan mau dikasih sayuran sterilkan dulu itu. Beda lagi sama kayak kita ini kan gedebong pisang ya. Kalau gedebong pisang kan jarang-jarang gitu yang dikasih pupuk, yang dikasih cairan-cairan bahan kimia gitu kan. Beda lagi sama sayuran kan itu dikasih pupuk, dikasih bahan kimia gitu. Bagusnya dicuci dulu gitu, tapi ya kalau misalkan nggak dicuci juga ya terserah kalian gitu. Kita kan baiknya tuh mengantisipasi gitu kan.
diusahakanlah kalau jangkrik yang baru menetas usia 1 hari sampai 2 minggu itu jangan dulu dikasih sayuran. Usahakan kasih kedebong pisang aja, jangan sayuran. Kedebong pisang, eceng gondok tuh jangan dikasih sayuran aja. Kalau misalkan jangkrik yang masih kecil, takutnya nanti ada hama ulat. Nah itu yang akan habis makan jangkrik nanti. Jangkrik kecilnya nanti dimakan sama ulatnya. Makanya kenapa kalau ada teman-teman yang pas panen gitu, loh kok banyak ulatnya gitu, jangkriknya sedikit, ya mungkin bisa jadi pas kecilnya habis sama ulat gitu. Nah jadi begitu ya teman-teman. Nah setelah proses tadi beres ya, pemberian pakan, penyusuran egg tray, terus pemberian kedebong pisang juga. Nah baru kita buka telurnya yang sebagiannya udah menetas. Nah ini bagian kurang lebih 5% atau 10% udah menetas nih. Bagus nih, telurnya juga bagus, nggak banyak yang mentil, nggak banyak yang hitam. Asik lah pokoknya mah, mantap mang. Tuh udah banyak yang menetas nih. Nah gini cara mindahinnya seperti ini. Nah kemudian kita ratain ya, ratain telurnya harus merata, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Kalau ketipisan nanti dia kering karena panas. Kalau tebal juga nanti terlalu lembab ya, jadi dikira-kira aja itu. Nah udah banyak nih tuh yang menetas, langsung ke gedebong pisang jangkriknya pada nempel. Asik. Mantap mang lah. Udah jangan nak. Tuh mang, lihat mang, lihat nih. Tuh jangkriknya langsung pada nempel nih di gedebong pisang. Mantap lah, segar dia. Tuh mantap mamang. Nah setelah tadi kita ratain telurnya, jangan lupa atasnya dikasih egg tray ya, dikasih egg tray.
Loh mang, kenapa kau dikasih egg tray? Biar dia nanti kalau yang udah netes tuh nggak ketumpuk-ketumpuk sama telur ya. Jadi nanti nempel pada egg tray yang kita susun itu di atasnya. Ini tuh nanti tiap hari tuh kita cek. Kalau misalkan udah ada yang nempel-nempel di egg tray, nah nanti kita pisahin ke pinggir, kemana nanti kita pisahin gitu. Nah atasnya kita tutup lagi sama kain. Kalau misalkan besok cuacanya siang panas di dalam box, atasnya seperti biasa kita tutup pakai daun pisang biar agak adem gitu. Nah kita lanjutkan, ini box yang terakhir, si buhun. Jadi ceritanya pertama merintis tuh box ini satu box ya. Mama nggak langsung bikin banyak box, nggak langsung bikin 4 itu. Satu ini si buhun. Telur yang terakhir nih. Widih, udah pada coklat. Mantap mang, mantap lah. Walaupun beli online juga mantap. Kalau di teman-teman ada yang jual telur jangkrik lokal gitu, misalkan dari daerah kalian ada tetangga kampung atau yang deket gitulah, nah mending beli itu ya, jangan beli online karena kualitasnya itu lebih bagus. Bukan masalah kualitas ininya sih, tapi dari pengirimannya kan. Kalau online tuh lama di jalan. Nah ini mang, nah jadi ini nih teman-teman. Jadi kalau misalkan mau dikasih mau di telurnya mau disimpan di toples atau di baskom kayak gini ya, jadi atasnya tuh dikasih egg tray lagi ya, jangan langsung ditaruh telurnya karena mengendap, lembab, mengendap saking panasnya. Itu tadi sampai berair gitu baskomnya. Untung dikasih tatakan, kalau enggak ya udah kerendam lah, basah. Bagus mang. Nanti kita besoknya kita cek lagi ya, nanti dibikin lagi videonya pas ngecek, pas udah 2 hari gitulah, kita cek lagi apakah udah banyak yang menetas lagi. Pokoknya buat teman-teman yang baru mau mulai, ikutin aja caranya seperti ini, nggak ribet, nggak apalah. Informasi yang udah pernah mamang lakuin pasti mamang share gitu, pasti mamang bagikan. Entah itu dari penetasan, dari perawatan, dari pakan, semuanya pasti mamang bagikan informasi yang udah atau pengalaman yang mamang udah alamin itu. Kalau misalkan
cara penetasannya kayak gini bagus ya Mamang bilang bagus, kalau kurang bagus ya Mamang bilang kurang bagus itu. Jadi biar teman-teman di rumah yang mau ngikutin caranya Mamang seperti ini nggak kecewa gitu. Misalkan Mamang berbohong nih, yang kayak gini bagus tapi kenyataannya jelek, nanti teman-teman kecewa gitu. Alhamdulillah sudah beres. Jangan lupa ya, boxnya kita tutup rapat biar terhindar dari cicak. Oh, sebelum ditutup kita cek dulu plastiknya. Jangan sampai ada cicak yang ngumpet nih, bahaya nih. Bisa-bisa habis sama cicak nih. Pastikan bersih. Baru kita tutup rapat ya. Pokoknya tutup rapat aja. Nah, besok sore kita cek lagi udah banyak yang menetas apa belum ya. Usahakan ditutup rapat ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasi yang bisa Mamang kasih. Semoga bermanfaat ya buat yang mau coba. Silakan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar Mamang semangat. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Nanti Mamang akan share informasi yang penting-penting itu. Salam jangkrik, salam krik 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 krik.